Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Dan jangan bosan-bosan untuk tetap di rumah aja. Oke, sebelumnya perkenalkan saya bersama keempat anggota kelompok saya. Di sini kami akan menjelaskan tentang criminal fraud dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen pemasaran syariah. Dengan anggota kelompok yang terdiri dari saya Istiqomah, ada Anggit, ada Mita, ada Riana, dan yang terakhir ada Maya Carmila. Oke, demikian perkenalan anggota kelompoknya. Dan sebelum memasuki video inti, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan ataupun arti dari criminal fraud itu sendiri, yaitu pembobolan rekening bank. Dan mungkin untuk teman-teman semuanya sudah sangat sering sekali mendengar kasus kriminal tentang pembobolan rekening bank. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video dari teman-teman saya. Kriminal memang tidak bisa kita prediksi akan menimpa siapa, kapan, dan di mana. Tapi kita dapat mewaspadainya karena kita dapat belajar dari pengalaman dan berita-berita yang telah disediakan di televisi, surat kabar, maupun internet. Dan teman-teman bisa tonton video ini sampai akhir. Teman-teman udah tahu belum sih kalau di Jawa Timur terdapat 10 warga Tulungagung yang menjadi korban phishing. Phishing itu apa sih? Phishing itu adalah metode untuk mencuri password dengan cara mengelabuhi target menggunakan fake form login pada situs palsu. Makanya teman-teman jangan suka untuk mengklik situs-situs mencurigakan. Nah, modusnya itu si korban ditelepon karena mendapatkan hadiah atau poin dari bank. Namun si pelaku meminta si korban untuk mengirimkan angka depan dan belakang ATM dan tentunya minta kode one time password atau OTP yang dikirim lewat SMS. Nah, si korban nggak menyadari, rata-rata si korban nggak menyadari adanya penipuan tersebut. Mereka rata-rata menyadari adanya penipuan tersebut ketika mereka mengecek rekening dan ternyata ada yang habis, ada yang hilang. Nah, dari situ setelah diselidiki ternyata saldo rekeningnya berpindah ke berbagai dompet digital seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Ngomongin soal OTP, aku jadi ingat kasus Ilham Bintang. Nah, Ilham Bintang ini seorang wartawan senior di Indonesia. Pembobolan rekening melalui nomor telepon Ilham Bintang dilakukan tersangka dan 2 orang temannya sejak 2018. Awalnya nomor kartu SIM Indosat Ilham Bintang ini dicuri dan uang sebesar 300 juta yang ada di dalam rekening juga diambil oleh si pelaku. Baru setelah 2 tahun kemudian, tepatnya di tanggal 17 Januari 2020, Ilham Bintang melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya Jakarta. Setelah diusut, ternyata tak hanya Ilham Bintang yang menjadi korban, tapi ada 19 orang lainnya yang menjadi korban. Dari 19 korban ini berbeda-beda modusnya. Ada yang mencari korban berdasarkan data nasabah dalam sistem laporan informasi keuangan OJK yang memuat nomor KTP, limit penarikan dalam rekening, dan data kartu kredit. Dan belum lama ini, yakni pada bulan Maret 2020, di kota Tegal ada penipuan dari seorang teknisi handphone. Jadi seorang teknisi handphone ini mentransfer diam-diam uang dari si korban setotalnya adalah 45 juta. Gila, 45 juta bisa buat bayar UKT itu. Awalnya kenapa ada kejadian ini karena si korban meminta bantuan kepada si pelaku untuk menambahkan aplikasi m-banking di ponselnya. Si pelaku lihat username dan passwordnya,
Nah, dan kebetulan pada tanggal 27 Januari si korban ini meminta bantuan lagi kepada si pelaku untuk mengajarinya menggunakan aplikasi m-banking tersebut, dan tak disangka si pelaku malah mentransfer uang sebesar 20 juta rupiah ke rekeningnya, dan terulang kembali pada bulan Februari sebesar 25 juta. Wow. Nah, syukur alhamdulillah pada bulan Maret 2020 korban menyadari adanya transaksi mencurigakan. Akhirnya si korban melaporkan kasus tersebut ke Polsek Tegal Barat. Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, ternyata si pelaku melakukan kejahatan tersebut karena dia membutuhkan uang. Tadi kan sudah dijelaskan tentang criminal fraud atau pembobolan rekening bank, serta sudah diberikan salah satu contoh kasus yang pernah terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita menjadi salah satu korban criminal fraud, maka apa sih yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama, langkah yang harus kita lakukan yaitu melapor ke pihak bank ataupun menelpon ke call center bank tersebut. Nanti sebagai langkah awal, pihak bank akan melakukan pemblokiran pada kartu ATM tersebut. Setelah kartu ATM terblokir, maka secara otomatis ID internet ataupun mobile banking yang kita punya akan ikut terblokir. Terus setelah langkah awal dilakukan, maka pihak bank biasanya akan meminta pada pihak nasabah untuk menunggu beberapa waktu. Sementara itu, pihak bank akan melakukan penelusuran terkait apa sih yang sebenarnya terjadi pada transaksi di rekening tersebut. Nah, pada tahap ini, pihak bank akan melakukan penelusuran secara mendalam. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah itu termasuk tindakan criminal fraud, baik itu skimming, phishing, dan lainnya. Jika terbukti bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan criminal fraud, maka pihak bank akan melakukan penggantian dana. Namun dalam tahap penggantian dana ini, pihak bank akan melihat case by case-nya. Apakah kejadian tersebut merupakan karena kelalaian nasabah itu sendiri ataupun kurangnya tingkat keamanan bank tersebut. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan cara atau tips agar terhindar dari pembobolan rekening bank. Nah, yang pertama itu sadar akan ID. Sadar akan ID di sini maksudnya kita harus sadar akan keamanan ID yang kita gunakan. Jangan sampai kita menyalahgunakan, dan dalam hal ini kita perlu membaca dan mencerna dulu, atau enggak kita harus menanyakan kepada pihak yang lebih paham. Apakah ini termasuk phishing atau bukan. Nah, yang kedua ini adalah menjaga rahasia perbankan. Nah, dalam hal ini kita sebagai nasabah jangan membiasakan diri untuk memberikan informasi atau data pribadi kita kepada pihak lain atau pihak perbankan sekalipun. Dan semisal ada pihak bank yang meminta informasi atau data pribadi Anda lewat email, itu tidak benar, karena memang pihak perbankan tidak pernah memberikan atau meminta informasi pribadi Anda lewat email. Nah, yang ketiga, segera melapor ketika SIM ponsel Anda mendadak tidak aktif. Hal ini bisa terjadi dikarenakan HP kehilangan sinyal atau kartu kita diganti. Nah, untuk itu pastikan kita mengetahui nomor CS yang bisa kita hubungi sesegera mungkin, supaya pihak operator tahu ketika ada kemungkinan pergantian SIM card secara ilegal. Nah, yang keempat ini adalah pastikan aplikasi mobil banking Anda mempunyai keamanan yang lebih tinggi. Nah, cara keempat ini merupakan benteng terakhir untuk mengantisipasi jika lapisan keamanan sebelumnya masih bisa dibobol juga. Parameternya antara lain bukan hanya meminta username password, tetapi ada juga email, SMS, kontak
selain password atau OTP, bahkan sampai token. Nah, gimana teman-teman? Udah mempunyai gambaran sedikit belum tentang pembobolan rekening itu bagaimana? Nah, setelah dari awal kita telah mengupas tentang berita-berita tentang pembobolan rekening, kemudian dilanjutkan dengan hal-hal apa saja sih yang harus kita lakukan setelah menjadi korban dari pembobolan rekening itu, dan yang terakhir tuh kita telah membahas apa saja sih tips atau cara agar kita terhindar dari yang namanya pembobolan rekening. Nah, sebagai kesimpulan, kecanggihan teknologi melalui transaksi perbankan yang kita gunakan baik di mana saja, kapan saja, dan tanpa ada batasan waktu tertentu, itu akan mempermudah kita dalam bertransaksi sehari-hari. Contohnya, pada saat sekarang ini di mana kita sedang menghadapi pandemi virus corona, yang dimana kita harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Nah, hal tersebut juga mengakibatkan semakin meningkatnya pengguna aplikasi-aplikasi seperti mobile banking untuk memungkinkan mereka untuk tetap bisa bertransaksi walaupun mereka hanya di rumah saja. Namun di balik semua kemudahan dan kecanggihan yang kita peroleh dari seperti aplikasi mobile banking maupun hal-hal semacamnya, itu juga mempunyai sisi negatif, seperti salah satu skema kejahatan yaitu melalui pembobolan rekening yang seringkali terjadi dilakukan dengan membobol mobile banking dari seseorang, sehingga orang tersebut dapat kehilangan uang mereka tanpa mereka ketahui ataupun setujui bahwa uang mereka telah dibobol. Walaupun mempunyai sisi negatif, tapi kita tidak perlu takut ataupun kapok menggunakan aplikasi-aplikasi dalam bertransaksi melalui semacam mobile banking atau yang lainnya. Yang perlu kita lakukan hanyalah waspada dan tetap hati-hati sebelum melakukan transaksi apapun itu, karena kita tidak bakalan pernah tahu kapan dan siapa yang akan jadi sasaran selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar kita bisa saling sama-sama support. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.